Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirnatul Aini, NPM 248720510A001804, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Universitas PGRI Sumeneb. Judul pembahasan saya sekarang yaitu tentang Gemini. Pendahuluan, Gemini AI adalah gelar model bahasa besar LLM multimodal yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Dirancang untuk memproses dan menghasilkan berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, dan video. Secara terintegrasi, Gemini merupakan sistem AI canggih yang menggabungkan berbagai modalitas input, memungkinkan pemrosesan data multimodal secara natif. Bukan hanya mulai adaptasi, terpisah, nama Gemini terinspirasi dari konstelasi gambar Castor dan Pollux. Dalam mitologi Romawi melambangkan dualitas sinergi dan kemampuan komunikatif yang kuat. Sejarah Gemini. Gemini diperkenalkan secara resmi oleh Google pada Desember 2023 sebagai penerus Lambda dan PALM-2. Awalnya melalui bot percakapan BART yang kemudian berganti nama menjadi Gemini. Pengembangan dimulai dari kolaborasi tim Google DeepMind pada 2023 dengan varian seperti Gemini Ultra Pro dan Nano untuk berbagi skala pengguna. Hingga 2025, model ini terus diperbarui untuk meningkatkan kemampuan multimodal dan integrasi di produk Google seperti pencarian dan asisten virtual. Fitur utama pemrosesan multimodal, yaitu memahami dan menginterpretasikan gambar, menghasilkan teks kontekstual, serta menganalisis data kompleks seperti debugging kode atau konsep ilmiah. Kedua, pencarian personalisasi dan real time, memberikan jawaban terkini dari Google Search berdasarkan preferensi pengguna tanpa perlu mengulang pertanyaan. Ketiga, integrasi aplikasi Google. Ekstensi untuk Gmail, Docs, OneDrive menyederhanakan tugas seperti menulis email atau menyusun dokumen. Keempat, yaitu pembuatan konten generatif, gambar atau video gratis, editing foto AI via buat gambar di menu alat. Baik, di sini kita akan membuka aplikasi Gemini. Oke, yang pertama kita buka di Google dan ketik Gemini. Nah, nanti bakal muncul aplikasi Gemini dan pencet aplikasi Gemini itu. Nah, ketika udah selesai dipencet, Gemini ini banyak fitur yang bisa kita pakai, yaitu buat gambar, tulisan, apa saja, bantu belajar, dan buat hariku jadi cerah. Nah, di sini saya akan mencet yang paling atas dulu, yaitu buat gambar. Nah, di sini saya akan mengedit foto. Selesai kita pencet buat foto, nanti muncul kayak gini. Nah, nanti kalian pencet galeri. Sehabis pencet itu, kalian pilih foto yang kalian mau edit. Pencet selesai. Nah, di bawahnya kalian bisa ketik apa saja dan mau edit foto kalian kayak gimana. Itu bisa. Nah, di sini saya ketik edit foto ini jadi di taman. Sehabis kalian ketik itu bakalan keluar sama apa yang kalian tulis tadi. Nah, fotonya udah selesai diedit dan ini hasilnya. Nah, di sini kita bakal ke opsi kedua.
tentang Canva. Nah, di sini kalian bisa buat apa saja termasuk membuat PPT. Tinggal pencet Canva dan di sini saya akan mengetik buatkan saya PPT tentang pendidikan dan dan tekan yang ada di ujung kanan bawah. Nah, di sini kita bakal tunggu hasilnya keluar. Nah, jika udah keluar berbentuk file itu akan ada bacaan open. Nah, itu kita bisa pencet dan hasilnya sudah selesai. Nah, kita akan ke fitur ketiga, yaitu tulis apa saja yang kalian mau tulis. Nah, di sini saya akan mencari pembahasan tentang ilmu politik. Nah, di sini hasilnya akan keluar dan semuanya akan ada di sini. Pembahasan apa saja yang mengangkut ilmu politik semuanya akan muncul. Nah, yang terakhir di sini saya akan pencet dan bakalan keluar pilihan yang kayak gini. Di sini ya pilih tuliskan komedi pendek seru tentang hal yang membuatku jengkel tapi tidak buat orang lain. Di sini akan keluar apa yang kalian mau. Nah, jika sudah keluar, inilah tutor cara pemakaian Canva. Platform digital berperan sentral dalam mendorong digitalisasi pendidikan melalui integrasi teknologi seperti LMS dan aplikasi virtual yang merevolusi akses belajar fleksibel serta efisiensi administrasi. Inovasi ini memungkinkan transformasi model bisnis pendidikan menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi dampak sosial. Digitalisasi dan inovasi pendidikan. Digitalisasi mengubah proses pendidikan konvensional menjadi berbasis platform seperti Google Classroom atau Moodle. Meningkatkan interaksi guru, siswa, orang tua, serta evaluasi real time. Platform ini mendukung inovasi dengan menyediakan data analitik untuk pembelajaran personal dan kolaborasi antara lembaga. Model bisnis online. Model bisnis online pendidikan mengadopsi pendekatan berlangganan seperti LinkedIn Learning, menciptakan pendapatan berkelanjutan melalui kursus daring fleksibel dan kolaborasi dengan universitas. Ini memperluas akses ke daerah terpencil sambil mengurangi biaya operasional secara signifikan. Reengineering bisnis model. Reengineering bisnis model melibatkan rekonseptualisasi seperti HY framework yang mengintegrasikan hybrid learning dan keberlanjutan untuk startup pendidikan. Pendekatan ini merombak visi misi institusi agar relevan di era digital. Ketiga, model digital bisnis. Model digital bisnis memanfaatkan platform untuk optimasi sumber daya, monetisasi berbasis outcome, dan ekosistem kolaboratif, mengurangi jejak karbon operasional hingga 25% ini menciptakan pasar baru dengan teknologi sebagai inti proses pendidikan. Terakhir, reengineering bisnis proses dan IoT. Reengineering bisnis proses seperti pada ujian via Moodle memangkas waktu dari 5 jam menjadi 1,5 jam dengan otomatisasi digital. IoT melengkapi ini melalui sensor absensi, smartboard, dan analisis data personal untuk pembelajaran adaptif yang lebih efektif. Nah, kesimpulannya yaitu
Gemini AI merupakan aplikasi kecerdasan buatan revolusioner dan Google yang mengintegrasikan kemampuan multimodal untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas pengguna secara signifikan. Dengan fitur canggih seperti pemrosesan gambar atau teks atau video, integrasi Google Workspace, dan pembuatan konten real time, aplikasi ini unggul dalam menyederhanakan tugas sehari-hari hingga pengembangan bisnis. Baik, itu saja yang dapat sampaikan dari Gemini. Hanya itu yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.